Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teres Anita Setia Permono dengan NPM Mahir 094. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi BDS 1 Anatomi 3 Craniofacial Development Prenatal. Bagian pertama ini ada perineal arch. Untuk embriologi wajah itu diawali dengan perkembangan kepala dan leher yang ditandai dengan terbentuknya lengkung branchial atau lengkungan faring. Lengkungan ini tuh terlihat pada minggu keempat dan minggu kelima. Lengkungan faring itu berperan dalam proses pembentukan kepala dan tidak ikut dalam membentuk leher. Pada akhir minggu keempat, bagian pusat wajah itu terbentuk oleh stomodeum yang dikelilingi oleh pasangan lengkung faring pertama. Ketika berusia 4,5 minggu, dikenal adanya 5 buah tonjolan mesenkim. Di antaranya ada lengkungan faring pertama, itu merupakan tonjolan mandibula di sebelah caudal stomodeum. Kemudian ada lengkungan faring kedua, tonjolan maksila di sebelah lateral. Kemudian lengkungan faring ketiga, tonjolan frontonasal. Tonjolan itu agak membulat di sebelah caudal stomodeum. Selanjutnya ada lengkungan faring keempat dan kelima yang unsur rawannya itu bersatu membentuk tulang rawan tiroid, krikoid, corniculate, dan cuneiform dari laring. Untuk lengkungan yang kelima, dia itu akan menghilang dengan sendirinya, kecuali dua bagian kecil di ujung dorsal dan akan masing-masing itu membentuk impus dan males di bagian telinga. Selanjutnya ini adalah face development. Mesenchym prominensia maxillaris itu selanjutnya akan membentuk premaksila, maksila, ozygomaticus, dan bagian os temporalis melalui penulangan membranosa. Mandibula juga terbentuk melalui penulangan membranosa jaringan mesenchym yang mengelilingi tulang rawan Meckel. Pada akhir minggu keempat, mulai tampak tonjolan wajah yang terbentuk oleh mesenchym, berasal dari crista neuralis, terutama dibentuk oleh pasangan lengkungan faring yang pertama. Tonjolan maksila itu dapat dikenal di sebelah lateral stomodeum dan tonjolan mandibula di sebelah caudal stomodeum. Selanjutnya, celah antara tonjolan hidung medial dan tonjolan maksial itu akan hilang dan keduanya akan bersatu. Oleh karena itu, bibir atas itu dibentuk oleh tonjolan hidung medial dan kedua tonjolan maksila. Bentuk wajah orang dewasa itu dipengaruhi oleh perkembangan dari sinus paranasal, konka nasal, dan gigi-gigi. Kemudian terdapat perkembangan struktur dari embrionik menjadi struktur dewasa. Contohnya pada frontonasal prominens akan berkembang menjadi forehead dan bridge of nose. Medial nasal prominens menjadi midline of nose, kemudian ada upper lip. Lateral nasal prominens menjadi alea of nose, kemudian nasolacrimal groove menjadi nasolacrimal duct dan lacrimal sulcus. Kemudian maxillary prominens menjadi cheeks dan lateral upper lip. Dan mandibular prominens itu menjadi upper lip dan jaw. Selanjutnya ini bagian palatum. Secara embriologis, palatum itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada palatum primer dan palatum sekunder. Palatum primer ini berkembang dari proses frontonasal. Dia itu perkembangannya dimulai dari terbentuknya segmen intermaxillaris yang disebabkan oleh munculnya prominensia facialis pada akhir minggu keempat, yang terdiri dari mesenchym yang berasal dari crista neuralis dan dibentuk oleh arcus faring atau branchial arch yang pertama. Selanjutnya ada palatum sekunder, itu berkembang dari prosesus maksila. Perkembangan langit-langit mulut itu dimulai pada minggu ke-6 dan akan selesai pada minggu ke-12. Selanjutnya, ini merupakan tahapan-tahapan dari perkembangan dari palatum sekunder. Untuk yang pertama, bagian pertama pada minggu ke-6,5, bila palatum itu berada pada posisi vertikal atau oblik dan mengarah ke bawah di kedua sisi lidah. Kemudian selanjutnya, pada bagian kanan, ini ada minggu ke-7 hingga ke-8, bila palatum itu bergerak ke atas dan menjadi berada pada posisi horizontal di atas lidah yang bergerak ke bawah. Bila palatum itu kemudian akan menyatu, dia itu akan membentuk palatum sekunder. Dan terakhir, pada minggu ke-8 hingga ke-10, bersamaan dengan fusi antara keduanya, bagian anterior bilah palatum itu akan menyatu dengan premaksila atau palatum primer yang berbentuk segitiga untuk membentuk huruf Y. Pada bagian yang sama, pada saat yang sama, septum masih tumbuh ke inferior dan menyatu dengan bagian sefaloid dari palatum yang baru terbentuk dan pertumbuhan itu akan berakhir pada minggu ke-12. Mungkin sekian review singkat mengenai craniofacial development prenatal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.